Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur buat sore hari ini, kalau kami masih boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Bapak, Engkau yang memberkati sesi kami sore hari ini, agar kami boleh sama-sama dibukakan mata hatinya, mengerti apa kehendak-Mu buat setiap dari kami yang menyaksikan ibadah kami sore hari ini. Terima kasih Bapak, Halia. Amin. Oke Om, silakan Om. Ya, ada satu hal yang sangat istimewa di dalam kekristenan, bahwa orang percaya itu manusia, maksud saya adalah anak-anak Allah. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 3 ayat 38, Adam itu anak Allah. Juga dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 9 dan 10, bahwa Allah itu Bapa segala roh. Artinya semua makhluk yang memiliki roh itu, rohnya berasal dari Allah. Bukan roh Allah, tapi roh yang berasal dari Allah menjadi roh manusia. Itulah sebabnya manusia sebenarnya adalah anak-anak Allah. Dan manusia memang sejak semula didesain, dirancang untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Sayangnya manusia tidak mencapai hal tersebut, sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah, artinya kehilangan keberadaannya sebagai manusia yang berkualitas seperti Bapaknya. Yesus datang untuk menyelamatkan kita, artinya Yesus menebus dosa kita, mengajarkan kebenaran, dan memberi teladan bagaimana hidup sebagai anak Allah itu. Nah, sebenarnya pada dasarnya seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, seluruh dunia ini menjadi keluarga. Karena nenek moyangnya satu, Adam dan Hawa, dan terus semuanya terkait. Tidak ada pertikaian, tidak ada konflik, ya. Semua saling bahu-membahu, menolong, menjadi keluarga yang besar, di mana Allah menjadi Bapa dari semuanya. Tetapi itu tidak terwujud. Nah, sekarang Allah merancang dunia baru, langit baru, bumi baru, yang nanti tentu semua yang diperkenan menjadi umat pilihan yang terpilih ada dalam rumah Bapa, menjadi anggota keluarga kerajaan. Dan itu sering saya kemukakan. Nanti kita akan ada di rumah Bapa dan semua kita adalah anggota keluarga kerajaan. Dikembalikan kepada tatanan awal bahwa Allah adalah Bapa dan semua orang memiliki roh yang dari Allah, sehingga disebut anak-anak Allah. Dan orang-orang yang ada di rumah Bapa ini adalah orang-orang yang telah memiliki kualitas hidup, moral, etika, karakter seperti Yesus yang adalah model anak Allah. Nah, sebelum hal itu terwujud, di bumi ini kita sebagai orang-orang yang sama-sama dipanggil menjadi anak-anak Allah yang harus merubah diri terus. Kita harus bersekutu dalam satu ikatan keluarga kerajaan Allah. Yang karenanya kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ikatan ini tidak bisa dimulai dari organisasi. Organisasi penuh dengan intrik-intrik yang akhirnya terjadi banyak pertikaian. Hal ini tidak cukup diikat dengan yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga gereja. Faktanya banyak gereja dengan anggaran rumah tangga, anggaran dasar yang baik, tetap terjadi perpecahan dan pertikaian.
Tetapi persekutuan orang percaya ini harus dimulai dari karakter yang diubah. Masing-masing individu memiliki karakter yang diubah, yang semua mengarah pada karakter Kristus. Jika hal itu terwujud, barulah bisa terbangun keluarga Allah. Nah, itu tidak harus dimulai dari 1.000, 2.000 orang, mungkin 2, 3, 4, 5, 10, 15, dan seterusnya. Baru namanya persekutuan yang ideal, yang benar. Kalau di gereja itu sebenarnya bukan persekutuan itu. Kalau rame-rame seperti kita di Arta Gading, kebaktian sekali datang 3.500 itu gerombolan namanya, bukan persekutuan. Ya. Mestinya dimulai dari 12 orang murid-murid Yesus, lalu berkembang terus jadi kelompok-kelompok. Home yang kita bangun itu mestinya menjadi alat untuk stimulasi, merangsang, melatih persaudaraan di dalam Tuhan. Dan tentu sebagai orang yang sudah menjalani hidup Kristen selama berbelas tahun, berpuluh tahun, maaf. Saya sudah pernah, maksud saya sudah mengalami banyak hal, dan saya juga sudah menemukan saudara-saudara seperti ini yang lebih dekat dari saudara kandung. Tapi juga saya temui banyak saudara-saudara palsu yang filosofi dan prinsip hidupnya berbeda. Oleh sebab itu persekutuan kita ini mestinya harus memiliki tools atau alat yang membuat kita merekat dan melekat, yaitu kebenaran firman yang murni. Dan sebenarnya Rehobot ini, RYC ini memiliki perangkat itu, kebenaran itu, kesucian hidup. Itu kan bicara soal bagaimana berkarakter yang baik. Dan itu mengacu atau menuju kepada kehidupan Yesus. Lalu yang kedua, langit baru, bumi baru. Nah, itu jelas mengacu pada kehidupan sebagai orang-orang yang menantikan langit baru, bumi baru. Kita akan menjadi anggota keluarga kerajaan di sana. Dan yang ketiga, kita kerja keras dengan segala talenta masing-masing yang kita miliki sehingga kita bisa saling mendukung, menopang. Nah, barulah terwujud keluarga, gereja sebagai keluarga. Ya, jadi bukan basa-basi, kau saudaraku, kau sahabatku, tak ada yang memisahkan kita. Itu banyak bohongnya, itu hanya lip service. Jangan gitu. Makanya tools tadi, alat tadi, yaitu kebenaran firman, itu yang paling penting. Kalau hanya mencari komunitas, itu juga umurnya nggak lama. Bisa konflik, saling memanfaatkan. Nanti kalau sudah menikah, masing-masing pisah. Walaupun mungkin ada 2, 3, 4, 5, atau lebih yang masih bersahabat. Tapi dasarnya hanya pertemanan. Bukan diikat oleh satu prinsip dan filosofi hidup yang sama. Yaitu bagaimana kita memiliki kesucian hidup yang bersama. Perjuangan sekutu Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Semua punya satu prinsip, yaitu hidup hanya untuk kepentingan kerajaan Allah dan mengarah kepada kerajaan Allah. Hidup bersama untuk kepentingan Tuhan dan sama-sama mengarah ke langit baru, bumi baru, baru jadi keluarga. Nah, saya kira itu yang paling prinsip yang harus kita pahami mengenai gereja sebagai keluarga. Oke, saya serahkan Reza. Oke, Om, ini singkat tapi tajam banget, bahwa ini yang harusnya membedakan komunitas kita dengan komunitas di luar gereja, ya, bahwa harus ada satu spirit untuk mengejar kesucian hidup, sama-sama berorientasi ke langit baru, bumi baru, dan sama-sama mendorong untuk kerja keras sebagai tanggung jawab kita selama hidup di dunia, gitu Om ya? Ya. Dan ini yang membedakan komunitas di dalam gereja dengan komunitas di luar. Ya. Nah, tapi standar kesuciannya itu yang nanti harus dilihat ya. Nah, ini yang menarik nih Om. Ya.
karena kalau kita bicara komunitas kan nggak lepas dari adanya sosok pemimpin gitu Om ya. Nah, sementara kan kalau anak-anak muda itu kan usia-usia di mana kita juga masih berjuang dengan kehidupan kita gitu Om ya. Masih berjuang dengan pergumulan-pergumulan dagingan kita gitu. Nah, apakah pemimpin-pemimpin ini sudah layak untuk memimpin sebuah komunitas dari mudanya? Atau menurut Om justru para pemimpin ini sebagai contoh bahwa proses pertobatan itu harusnya seperti ini untuk para anggota komselnya gitu Om? Yang pertama saya harus jujur merasakan dan mengakui adanya kekhawatiran. Kekhawatiran ada orang-orang yang tidak siap menjadi katalisator, penghubung, perekat dalam komunitas pemuda. Itu memang harus dimulai sejak muda, sejak remaja maksud saya mengenal Tuhan. Dan saya ini aktif di pelayanan bukan setelah tua, sejak saya menginjak remaja. Baru remaja ya. Baru remaja. Jadi usia saya 17 tahun, 18 tahun. Tahun 76, 17 tahun. 17 tahun saya sudah aktif. Sudah aktif penginjilan lagi. Lalu 18 tahun saya sudah aktif sekali. Hampir setiap hari ke gereja. Ya mungkin 1, 2, 3 hari saja nggak gereja. Tapi kalau tidak ke gereja kita ngumpul aja gitu. Nah waktu itu memang belum ada gadget, belum banyak tontonan. Kita punya komunitas memang waktu itu. Nah, waktu itu saya bukan pemimpin ya, masih pengikut ya. Ada pemimpin ya, pemimpinnya sudah cukup umur, lalu bisalah merekatkan kita. Tetapi kemudian hari setelah saya menjadi pemimpin, saya baru mengerti bagaimana merekatkan remaja pemuda itu. Di mana kita berenang bersama, kita lari pagi bersama, kita retreat. Kalau kita sudah retreat, waktu pulang sampai nangis-nangis, nggak mau pisah. Habis retreat, besoknya udah ngumpul lagi, hampir tiap hari kumpul. Tapi 4 bulan, 5 bulan kemudian, kendor lagi. Nah, karena waktu itu, saya belum memiliki kebenaran seperti hari ini. Saya cuma punya kerinduan untuk buat mereka menjadi orang Kristen yang baik, dekat itu. Coba waktu itu kalau saya sudah mengajarkan yang namanya radikalisme Kristen ya, radikalisme Kristen seperti yang saya ingin suarakan ya di acara Warrior yang nanti akan diatur itu. Kita Kristennya udah bukan Kristen ecek-ecek atau abal-abal atau kacangan, tapi Kristen yang udah militan abis deh, nggak ada kesempatan untuk wajar-wajar hidup. Nah itu sebenarnya baru bisa memposisikan kita pribadi sebagai anak-anak Allah, dan sekaligus itu langsung juga memposisikan kita sebagai komunitas yang berbeda dengan dunia. Selama ini memang kita tidak berani dianggap ekstrim, weird, aneh. Nah ini juga akhirnya membuat kita jadi apa ya namanya itu, jadi bias, ambigu, jadi ini tidak jelas positioningnya. Saya kira itu yang saya kemukakan dulu. Silahkan nanti ada yang nanya lagi apa. Oke, Om. Om, saya mau nyambut dulu buat teman-teman yang join. Mohon maaf tadi sempat ada kesalahan teknis. Mungkin teman-teman di awal sempat mendengar suaranya ada double. Tapi sekarang semua udah beres. Nah, buat yang baru datang, Om, kita ada kedatangan yang dari Labuan, Malaysia. Ada yang dari Shah Alam, Selangor. Ada juga dari Malang. Ada juga dari Medan. Wah, banyak banget nih. Buat yang lagi mengikuti live stream kita ini, bisa drop pertanyaannya di live chat, karena hari ini kita lagi membahas, sore ini kita lagi membahas tentang gereja sebagai keluarga Allah. Oke, Om, ada yang bertanya nih Om, dari Rian. Rian bertanya, idealnya sebuah komunitas itu Om ya, berapa orang ya Om? Apakah 12 orang seperti
murid Yesus, atau apakah ada standar khusus mengenai jumlah idealnya berapa yang ada dalam sebuah komunitas? Sebenarnya belum ada survei yang berani membuat nominal yang definitif ya, berapa angka yang ideal, efektif menjadi persekutuan. Tetapi yang pertama itu harus tergantung dari kapasitas pemimpin. Kalau pemimpin punya kapasitas yang bagus, di atas 50 dia masih bisa menggenggam pribadi ya. Yeah. Tetapi kalau kita melihat yang diajarkan Musa itu kelompok 100 dan seterusnya, yeah, itu pasti tidak lebih 100 ya. Yang jelas tidak lebih 100. Tetapi dari pengalaman saya yang namanya persekutuan itu saya kira tidak lebih 25 sekarang ini. Idealnya di bawah 20 orang kalau saya. 20 paling banyak. Maksimal Om ya? Sampai 20. Ya itu cuman itu just consideration saya. Ya, tapi balik lagi bergantung sama kapasitas si pemimpin ya Om ya? Pemimpin. Seorang pemimpin bisa memimpin 50 orang, bisa. Ya. Bisa. Karena mungkin kadang-kadang belum ada pemimpin kedua yang bisa untuk membuat komselnya pecah gitu ya Om ya. Jadi nanti kan pada akhirnya kan begini kan tadi saya bilang soal pemimpin tunggal tuh. Nanti kan akhirnya dari pemimpin kan harus dibagi-bagi kelompok, mau tidak mau. Walaupun seorang pemimpin kapasitasnya kuat, bagus, dia tidak akan bisa melayani setiap individu. Dari 100 orang yang bisa dibagi 5 atau dibagi 10. Saya kira begitu. Kalau home berapa maksimal? Home kisarannya sekitar 15-20 maksimal sih Om. Ya udah, itu paling bagus. Iya. Karena kalau udah lebih dari 20 udah terlalu ramai juga sih. Ya betul, ya. Ya, tapi kalau sepi juga enggak enak loh. Iya. Di bawah 10 juga lumayan sepi. Iya. Jadi sekitar 15-20 itu ideal. Ini dari pengalaman ya. Iya. Tapi tidak ada survei yang berani memastikan angka nominal definitifnya ya. Oke. Iya. Nah, Om, kita sekarang bicara tentang ekspektasi terhadap komunitas gitu ya. Kadang-kadang kan beberapa dari kita mungkin melihat panutan kita Om Eras maupun para pemimpin-pemimpin yang lain gitu ya. Nah, pada saat ke Komsel kan kita bertemu dengan ketua Komselnya atau home leadernya gitu Om ya. Tentunya ada gap, ada perbedaan kualitas kepemimpinan gitu antara mereka-mereka yang sudah senior dengan para pemimpin home yang usianya mungkin baru 20-an sekian gitu Om. Nah, mungkin Om ada pesan buat anak-anak atau teman-teman pemuda yang baru mau ikut home, ekspektasi apa sih yang harus mereka bangun gitu? Karena seringkali, ini pertanyaan dari Po nih Om, seringkali karena home leader belum sempurna, secara manajerial, belum ideal gitu ya, seringkali akhirnya ada kekecewaan atau kepahitan dengan si home leadernya. Nah ini kan bicara tentang ekspektasi kita sebagai anggota home yang baru mau ikut. Dari Om, mungkin ada pesan gimana Om? Sebenarnya yang harus kita persoalkan adalah bukan apa ekspektasi mereka gitu. Apa tadi pertanyaannya? Ya, bagaimana memanage ekspektasi terhadap home leader? Karena seringkali kan home leader, ya gimana Om? Tadi saya pikir kamu nanya apa yang kamu harapkan itu kan tadi kan ya? Iya. Apa yang mereka harapkan? Ini pertanyaan untuk mereka gitu. Iya. Mestinya yang kita pikirkan adalah apa yang pada dasarnya mereka butuhkan harus kita tahu. Dan kita bisa tahu karena kita juga pernah jadi pemuda, kita juga di tengah-tengah pemuda, dan kalian pasti lebih tahu karena kalian masih pemuda. Apa sih ekspektasi mereka? Itu yang kita harus lihat. Jadi kita lihat demand marketnya. Jadi kita yang harus melihat dulu apa sih yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka harus mesti terima. Kita memang hanya begini, kan tidak. Memang kita hanya begini, kita nggak sempurna, kita nggak seperti Pak Eras, apalagi seperti Yesus, kan bukan begitu. Tapi apa sih yang mereka harapkan dari pengamatan kita tentang apa yang mereka harapkan itu, kita kemudian berusaha untuk menjawabnya. Nah, tapi
seringkali kan kadang-kadang kedatangan misalkan anak-anak home atau anak komunitas yang datang dengan latar belakang gereja yang berbeda-beda mungkin gitu Om ya. Dan sehingga mereka punya ekspektasi terhadap standar komunitas di pikiran mereka gitu. Kadang-kadang ada yang mengharapkan misalkan diperlakukan secara dekat, one on one gitu. Ada yang justru malah nggak suka kalau terlalu dekat gitu misalnya. Nah ini kan ada beragam perbedaan nih Om. Gimana Om menurut Om? Belum lagi orang yang jiwanya sakit. Nah, Mau dideketin, tapi dideketin nggak mau. Itu ada orang-orang begitu. Dia minta cari perhatian. Begitu kita perhatikan, dia kayak mau nunjukin gua nggak butuh lu. Gitu. Itu ada orang-orang yang jiwanya seperti itu. Tahu maksudnya ya? Iya, iya. Itu orang sakit. Tapi dasarnya orang itu sebenarnya membutuhkan secara ekstrim. Ini kalau dari pengalaman saya, orang seperti itu sebenarnya sangat membutuhkan. Ya, ada orang yang tidak membutuhkan. Dia hanya mau bersahabat aja. Lebih bagus lagi, dia bersekutu hanya karena mau memberi. Mau kasih perhatian, dia nggak butuh perhatian lagi. Di rumah sudah limpah perhatian dari mama papa dengan keluarga yang baik. Dia datang hanya karena memang ingin punya petualangan bersahabat dengan orang di luar rumah. Biar nggak sepi gitu Om ya? Ya, mungkin bukan itu saja, melengkapi hidup. Jelas hanya mau bertualang aja. Ya. Tapi yang jadi masalah adalah orang-orang yang memang membutuhkan perhatian tadi. Mau perhatian khusus. Ada yang mau diperhatikan, tapi begitu diperhatikan dia seakan-akan nggak membutuhkan. Itu lebih sakit lagi tuh orang begitu. Dan 1001 masalah. Tapi satu yang saya mesti ngomong. Kalau Anda pemimpin sel, pemimpin home, Tuhan pasti bicara. Jangan ragu-ragu, Tuhan pasti bicara. Bagaimana menangani pasien ini? Harus menganggap mereka semua pasien. Pemimpin home harus sadar bahwa mereka itu seperti suster. Dokternya itu Tuhan, kita susternya. Kalau dalam keluarga Allah, kita ini kakak tertua yang harus mensusteri adik-adiknya. Jadi jangan kita berkata begini, itu misalnya gini, kita berkata, ini orang kok nggak tahu amat sih, emang gue butuh lu kagak datang nggak apa-apa, itu kan jahat, nggak boleh begitu. Kita tidak membutuhkan mereka, tapi Tuhan menyayangi mereka. Karena Tuhan menyayangi mereka, maka kita membutuhkan objek untuk kita kasihi, supaya kita ini bisa, dalam tanda kutip, melayani Tuhan. Kita tidak bisa melayani Tuhan kalau tidak bertemu objek-objek yang Allah ingin kita menyatakan kasih kita. Jadi sini ketua pimpinan home harus tahu, Anda ini kakak besar, susternya. Jadi lihat apa kebutuhan mereka. Jadi kalau kita tanya satu persatu apa sih yang kau butuhkan, jangan-jangan anggota home sendiri tidak tahu apa yang dia butuhkan. Dia juga nggak tahu apa yang dia butuhkan. Perhatian macam apa? Ya. Nah, ini mereka orang-orang muda yang bukan hanya jiwanya sakit, tapi juga belum bisa saja karena mereka itu orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Ya, oke. Nah, pertanyaannya begini Om, perlukah seseorang ikut komunitas kecil? Misalnya, seringkali kan begini, nggak perlulah udah ikut ibadah-ibadah online kan, gitu. Udah ikut seminar atau misalkan udah ikut pendalaman Alkitab. Masih perlu nggak sih Om untuk ikut komunitas kecil? Ada dua orang ya, ada dua kelompok besar nih mungkin, atau 3 atau 4. Tapi kelompok besar ini, satu ada orang yang memang membutuhkan, dia perlu pendampingan. Tetapi ada orang yang dibutuhkan. Orang yang masih membutuhkan orang lain menopang, mendampingi, menemani. Tapi ada orang yang nggak butuh lagi. Jangan berkata, oh saya nggak butuh lagi persekutuan. You dibutuhkan. Lalu kalau ada orang berkata, oh saya nggak perlu lagi. Itu orang goblok. Lu nggak punya kesempatan untuk melayani orang. Kalau you nggak butuh, you dibutuhkan untuk menopang mereka. Jadi akan selalu ada dalam kelompok. Karena Tuhan pun mengatakan kamu harus saling mengasihi, berarti harus ada
interaksi ya antar satu dengan yang lain. Jadi nggak ada orang berkata aku tidak butuh komunitas. Kamu membutuhkan atau kamu dibutuhkan. Itu maksudnya. Jadi penting buat setiap kita membangun awareness bahwa kita perlu komunitas kecil gitu Om ya. Wajib, mesti. Wajib. Nggak mungkin tidak. Oke. Jadi kita nggak bisa aku nggak membutuhkan. Iya, kamu nggak membutuhkan. Oke, tapi kamu dibutuhkan untuk orang yang masih membutuhkan. Mungkin di komunitas dia bisa berbagi, dia bisa bercerita gitu Om ya. Bisa mengajar apa yang dia dapat. Pokoknya melayani aja. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya Om. Ada dari TWR Channel nanyanya gini. Saya mau bertanya, perbedaan gereja lokal dengan gereja universal dengan standar kualitas maupun kuantitas kepemimpinan. Pertanyaannya gitu tuh Om. Gimana ulangi? Saya mau bertanya, perbedaan gereja lokal dengan gereja universal dengan standar kualitas maupun kuantitas kepemimpinan. Mungkin dari sudut pandang standar kualitas ataupun ataupun kuantitas kepemimpinan. Gereja lokal dengan gereja universal. Pengertian lokal itu mungkin gereja kayak Rehoboth, Kelapa Gading itu lokal ya. Ya regional mungkin Om ya. Lokal istilahnya lokal. Ya. Kalau regional bisa Rehoboth, Kelapa Gading, Citycon itu regional. Kalau lokal itu satu gereja. Oke. Universal itu apakah yang dimaksud itu gereja tanpa batas? Itu namanya gereja yang tidak kelihatan, unseen church. Gereja yang tidak kelihatan itu dari GKI, GPIB, GPDI, GPI, GSKI. Ada orang-orang yang memiliki hati yang dibentuk Tuhan dan punya kedewasaan yang benar dalam Tuhan, itu akan menjadi gereja yang tidak kelihatan. Itu maksudnya. Jadi standarnya lokal maupun universal same. Apa? Seperti Yesus. Iya. Dan GSKI mengajarkan itu. Jelas mengajarkan itu. Dan ini jenis komunitas yang harus kita cari Om ya? Itu jenis komunitas yang kita cari, itu jenis standar komunitas. Standar komunitas. Karena kan bisa aja ada komunitas yang mungkin kelihatannya dekat, akrab gitu Om ya. Tapi ternyata nggak ada gairah, nggak ada semangat untuk mengajarkan standar kesucian hidup seperti Yesus. Itu gitu. Bukan komunitas Tuhan. Kalau Tuhan hadir, memimpin sebuah komunitas, pemimpinnya juga dalam proses pertumbuhan, walaupun belum sempurna, itu akan melekatkan, akan merekatkan. Nggak mungkin jadi basa-basi, munafik, pura-pura, nggak mungkin. Makanya sebagai anggota komunitas kita perlu bisa menyadari seperti yang tadi Om Eras bilang, harus ada 3 hal. Ya gairah, harus ada di dalamnya, harus ada gairah untuk mengejar kesucian hidup, berorientasi kepada LB3, dan ada gairah untuk bekerja keras bertanggung jawab. Itu harus ditemukan di komunitas yang benar gitu Om ya. Betul, dan dalam untuk butir ketiga itu masing-masing kita punya potensi, bakat, talenta atau apapun namanya untuk saling melengkapi. Pasti kok ada teman kita yang nganggur, teman kita yang patah hati, bisa bunuh diri, bisa ninggalin keluarga, minggat nggak jelas. Itu kan ditopang oleh saudara yang lain. Dan ini kita harus betul-betul serius, Res. Kita harus serius. Misalnya kita nggak mengharapkan ya ada anggota wanita yang hamil di luar nikah, lalu apa penanganan kita? Itu harus bagian dari tanggung jawab ketua sel. Bagaimana dengan orang tua yang sex abuse untuk anak? Ini bapak tiri mau sex abuse terhadap anak tiri. Kita harus lindungi secara hukum. Secara fisik kita harus lindungi. Itu kan sebagai keluarga Allah ya Om. Keluarga Allah harus serius. Nah kalau Rehoboth ini kan serius. Kalau ada yang begitu-begitu kan, kamu tahu saya concern juga. Iya. Concern. Nah, Om, gini, ini kan kondisinya sekarang ini kita lagi lihat betapa dunia makin hancur, makin banyak pernikahan yang kemudian cerai, makin banyak anak-anak berasal dari keluarga broken home, yang istilahnya berasal dari keluarga yang tidak ideal, gitu. Dan seringkali begitu ketemu ke dalam home atau komunitas kecil, mereka merasa belong gitu, merasa dekat, merasa hangat, karena mungkin ya komunitasnya begitu hangat dan kekeluargaan banget gitu. Apakah salah kalau misalkan ada seseorang yang berangkat dari keluarga broken home, keluarganya nggak harmonis dan sebagainya, lebih banyak menghabiskan waktu dengan si komunitas kecil ini dibanding keluarganya?
Ini agak dilematis memang sih Om ya, tapi kita seringkali menemukan kasus-kasus seperti ini. Menurut Om gimana? Gini, home juga tidak boleh disalahgunakan. Jangan menjadi tempat pelabuhan yang salah. Keluarga yang hancur, orang tua yang tidak harmoni, ekonomi yang berantakan, tidak ada perhatian. Lalu di home, dia bisa memperoleh sesuatu. Ya. Nah, sesuatu itu kalau tidak membuat mereka berubah jadi anak-anak Allah, kita menyesatkan. Akhirnya mereka hanya menjadi benalu nanti. Benalu perhatian, benalu uang, benalu banyak aspek. Capek nanti pemimpinnya. Kalau 1-2 bulan, setengah tahun capek, setahun paling lama capek, nggak apa-apa. Selebihnya dia juga harus bisa menopang orang lain. Karena kondisi rumah tangga berantakan, kehidupan yang tidak bisa diharapkan di bumi itu justru menjadi potensi yang besar orang itu menemukan kebenaran yang diajarkan KSKI. Yang tadi itu, kesucian langit baru bumi baru itu. Iya. Nah itu, jangan kita cuma mau ya anggota saja kita deketin rame-rame, kita tunjukkan kasih. Harus ada dong final destination-nya. The final result-nya apa yang kita mau capai. Makanya pemimpin home harus tahu prinsip-prinsip kebenaran ini. Ketemu mereka, wah kita sambut banget. Tetapi kita harus tahu, kita mau bawa kemana orang-orang ini gitu. Jangan cuma sekedar dipastikan rutin datang aja Om ya? Iya, lalu mereka bisa menyalahgunakan modal perhatiannya, dapat kasih sayangnya, dapat uangnya, dapat makanannya, dapat apa lagi. Tapi nggak berubah. Wah, jangan dong. Jangan-jangan orang begini nanti merusak anak-anak baik lagi. Kalau misalnya ini laki-laki di rumah dia nggak bener, apa pernah nggak bener. Dia juga tahu itu nggak bener, tapi nggak berdaya dengan ngadepin keadaan dagingnya. Lalu datang ke home, diperhatikan, disayang. Lihat cewek nih, cakep nih cewek nih. Dia belum beres, dia jatuh cinta, ceweknya jatuh cinta, bisa rusak itu wanita. Wanita baik-baik itu. Waduh, nggak boleh. Mau ada orang-orang seperti itu. Ya. Nah, kalau kondisinya gini gimana Om? Jadi memang si leadernya ini punya gairah untuk ngejar kesucian hidup, terus kemudian berorientasi pada LB3, dan seorang yang bekerja keras tanggung jawab, tapi tidak komunikatif atau orangnya tidak hangat gitu Om, si leader komselnya ini Om. Apakah kemudian si leader, mungkin karena leader komselnya juga seorang yang introvert misalkan, atau tidak terlalu nyaman berada dengan banyak orang. Ini pesan Om gimana Om untuk mereka-mereka yang mungkin lagi dalam kondisi yang seperti ini? Sebenarnya begini loh, orang itu kan punya karakteristik yang beda. Ya. Ini kalau saya boleh menggunakan kata itu, kepribadian. Kepribadian. Kepribadian orang itu masing-masing orang khas ya. Kepribadian orang itu. Tetapi apapun kepribadian orang itu bentuknya ya ada kolerik, dia tahu ya? Ya. Itu apapun kepribadian, ya sanguinis. Tapi apapun keberadaannya, kalau Roh Kudus pimpin dia, tetap dia bisa merekatkan orang. Pasti Tuhan juga akan kirim orang-orang yang cocok untuk dia. Kan di balik yang kelihatan ini Allah kan juga bermanuver. Ya. Yang dan ini itu anugerah Tuhan ya, Om ya. Ini cocok untuk Kiki, ini cocok untuk Paulina, ini itu pasti Tuhan akan campur tangan di situ. Makanya ketua home harus sadar bahwa tidak mungkin dia diberi soal yang tidak bisa dia jawab. Oke. Wah, tajam banget Om. Oke. Om, ada pertanyaan gini nih. Dia dari Stella Sindivania, sering minder kalau mau ikut komsel atau komunitas karena merasa Cici dan Kokonya sudah lebih baik dan lebih baik bisa sharing atau khotbah. Kira-kira gimana ya Om buat mereka-mereka yang suka minder untuk ikut komunitas kecil gini? Ini bagus ya, pertanyaan yang bagus. Tapi ini untuk home-nya, ini untuk ketua home-nya, bukan untuk dia. Untuk dia saja nanti, untuk ketua home. Jangan menjadi ketua home yang sifatnya menggurui. Menggurui. Ya. Ini kayak khotbah gitu loh. Teman-teman kita harus gitu, enggak boleh kalau itu. Nada-nada menggurui itu bisa membuat orang kelempar jatuh.
Ah, Itu bagi untuk ini. Lalu buatlah pendekatan-pendekatan tidak dengan perkataan, tapi dengan sikap. Ya. Waktu orang datang bilang shalom, atau nggak usah pakai shalom ya, itu kadang-kadang terlalu aku. diplomatis. Ya, aku terus, apa kabar? Tinggal di Iya. mana? Ya, kamu cocok deh pakai baju ini. Ya, atau apa? Penerimaan dulu. Kalau dia merasa Penerimaan dulu ya. diterima, penerimaan dulu. Iya, Tapi oke. kalau shalom, silahkan duduk, kiranya Tuhan nanti firman Allah akan mengubah hidupmu. Orang nggak mau datang lagi kali. Oke, diterima dulu. Oke. Keminderannya bisa kita obati, tapi dari pihak yang minder tadi kita harus tahu bahwa semua kita masih sebelajar, tidak Iya. ada yang sempurna. Namanya kakak pembina itu bukan berarti sudah jadi sempurna. Jangankan seperti Yesus, seperti gembalanya juga belum, seperti senior yang lain juga belum, jadi sama-sama belajar. Gitu. Iya, Tapi iya. yang penting mereka harus merasa diterima dulu deh. Kata kuncinya di situ, Om ya. Ya, itu dulu. Bukan dari perkataannya ya. Tapi selalu saja sih ada orang-orang yang punya keadaan itu dan pasti keadaan mental seperti itu berangkat dari pengalaman hidup dia. Iya. Nah, pengalaman hidup dia seperti apa, kita mesti juga jelajahi, cacapi, dan kita mau menyembuhkan. Iya. Oke. Ya, mungkin ada yang pernah kecewa dengan momen yang dulu gitu, Om ya. Hmm. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, Om. Bagaimana menanggapi pengertian bahwa gereja itu sebagai tong sampah? Artinya segala karakteristik tetap diterima dalam gereja. Gimana tuh, Om? Ya, kalau tong sampah itu nanti dibuang, lebih baik bengkel aja. Ya, ya. Kalau tong sampah kan barangnya bakal dibuang, tapi kalau bengkel kan barangnya bakal dipergunakannya. Iya. Atau rumah sakit. Rumah Bukan. sakit. Kalau tong sampah itu mirip dengan kamar mayat. Gereja itu kamar mayat, apapun diterima. Mayat busuk, nggak busuk. Lalu dikubur. Tapi kalau Ya. gereja itu rumah sakit, jadi orang sakit yang mau disembuhkan, gereja itu bengkel. Ya. Jadi gereja itu bukan pantar gebang. Pantar gebang itu tempat pembuangan sampah, ya kan? Iya. Betul ya, bantar gebang ya. Iya, iya. Bantar gebang. Ah, Bantar gebang. Kita bukan bantar gebang, kita RSCM. iya, iya. Kita mitra keluarga. Kita Iya. bukan Grand Heaven. Grand Heaven itu tempat mayat itu kan, Ah, rumah duka. San Rumah Diego. San Diego. Belum, ini belum San Diego, belum. Ini rumah dukanya dulu. Iya, iya, iya. Rumah duka kan terima mayat. Mau mayat kecelakaan, mayat sakit, mau mayat busuk, mau nggak busuk ya kan. Terima Iya, saja. Enggak, kita rumah sakit. iya. Untuk menghidupkan, menyehatkan. Bengkel itu juga begitu. Jadi jangan tong sampah ya. Iya. Oke. Harus Istilah, diganti penyebutan ya, Om ya. ya, Nah, tapi memang betul bahwa secara karakteristik semua diterima gitu. iya. But not just garbage can, you know. Hmm. Garbage can, bukan, but hospital. Jadi bukan cuma menerima, tapi juga mengubah, Menerima dan mengobati. mengobati. Dan Oke. dunia kita hari ini sudah jarang ya. Ada Hmm. komunitas yang serius mau mengobati itu. Aduh. Oke. Karena jarang orang juga betul-betul punya keadaan yang sehat sih. Gereja Ya. juga jarang. Kalau pendetanya masih matre, masih sembarangan hidup, ya nggak bisa. Harus sehat. Ya, Kalau ya, nggak ya. sehat, nggak benar. Ya dokter itu kalau masih mata duitan, demi uang, demi kebesaran nama rumah sakit, itu ada sesuatu yang salah nanti dalam praktek. Ada malprakteknya. Entah dalam bentuk uang, dalam bentuk yang lain. Tapi kalau betul-betul tulus mau mengobati orang sakit, wah itu pasti benar. Lah, gereja itu memang itu, apa namanya, gereja itu memang rumah sakit, dan itu juga akan saya singgung itu di khotbah nanti. Ya, ya. Tuhan kamu tanya ini, bagus. Oke, apalagi sayang? Oke, Om, pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau ada komunitas yang membahas kebenaran, tapi tujuannya berbeda dengan tujuan kehendak Bapak? Apakah kita masih membutuhkan komunitas? Pertanyaan dari Steven.
Stephen siapa? Stephen W tulisannya Om. Stephen banyak ya. Kalau kebenaran tapi tidak bapak ada kehendak bapak. Ya, jadi mengajarkan kebenaran, tapi yang diajarkan berbeda dengan tujuan kehendak Bapak. Kebenaran itu justru mestinya mengarahkan kepada kehendak bapak. Itu aja. Tapi kalau tidak berarti bukan kebenaran. Kamu lihat itu di media sosial orang debat-debat doktrin. Oh, ini bener, ini bener. Coba kamu belajar itu jadi bener nggak? Nggak benar, belum tentu. Itu aja nggak benar. Itu aja nggak benar. Wah, doktrin itu begini, menurut konsili, menurut tokoh ini. Coba kamu belajar jadi pinter. Bener nggak? Itu yang dianggap benar oleh para teolog selama ratusan tahun. Tidak buat orang benar. Buktikan aja. Saya sering mengatakan, lihat aja Eropa. Dan banyak ngomong deh. Lihat masyarakat Eropa. Kita masuk mau belajar dari kegagalan. Kalau tanya kita, lalu bagaimana? Oh, kita utamakan bagaimana hidup kita berubah. Buktinya apa? Ya, kamu tanya aja orang di sekitar orang sekitar kita. Coba aja. Dari kita ngomong pun orang rasa kok. Ini orang mau mengarahkan saya kemana? Kalau hanya membuat formulasi doktrin Allah itu begini, Allah itu begitu, anak Allah itu begini, sebenarnya begini, istilahnya begini. Itu tidak membuat apa-apa. Tapi orang-orang begitu itu sebenarnya orang-orang yang pada umumnya nih ya, memang gagal. Dia tidak akan bisa merubah orang. Dia tidak bisa merubah dirinya kok. Tapi itu banyak sekali itu. Tapi dulu saya juga begitu sebenarnya. Saya pikir tahu teologi mengubah, tapi sekarang tidak. Bahkan saya berani bertaruh nih, kalau Tuhan izinkan nih. Coba saya latih kamu, nggak usah sekolah teologi ya. Kamu saya latih, nggak usah sekolah teologi. Kau belajar kebenaran, nggak usah bersifat doktrinal. Kamu bisa lebih baik dari teolog, mau doktor, mau master. Itu bukan kebenaran. Makanya orang sekolah teologi belum tentu belajar kebenaran loh. Dia belajar pengetahuan tentang teologi yang dirumuskan oleh para akademisi teolog. Tapi belum tentu kebenaran. Belum tentu kebenaran. Itu. Dan yang membedakan adalah dari buahnya kita mengenal. Buahnya. Ya. Buahnya. Oke. Om, pertanyaan berikutnya. Dari Esther Lisnati. Halo Om, gimana kalau kita melihat dari perspektif home leader-nya? Bahwa si home leader ini membutuhkan support dan juga butuh untuk dilayani. Apa yang bisa kami lakukan sebagai member untuk mendukung home leader kami? Ini dari membernya nih Om ceritanya, bertanya. Ulangi. Membernya melihat ketua home-nya membutuhkan dukungan ya? Ya, jadi apa yang bisa mereka lakukan sebagai member untuk mensupport leadernya, juga untuk melayani si leadernya gitu. Mungkin sebelum kita lanjutkan, kita ingatkan kepada semua yang baru masuk atau yang belum tahu, home itu adalah Komsel. Nama Komsel di Rehoboth Ministry. Oke? Ya. Oke. Khususnya GSKI Rehoboth gitu ya. Ya. Tadi ulangi pertanyaan, apa yang... Bagaimana jika kita melihat dari perspektif home leader-nya, bahwa ia membutuhkan support dan juga butuh untuk dilayani. Apa yang bisa kami lakukan sebagai member-member untuk mendukung home leader kami? Sebenarnya home leader tetap memancarkan rasa butuh dukungan. Home leader harus selalu memberikan impresi kesan, I need you all. I need you joining us. Aku membutuhkan joiningmu, kebersamaanmu. Oke? Itu tetap harus dimunculkan supaya anggotanya merasa merasa dibutuhkan. Bahwa persekutuan ini tanpa kamu sepi loh. Persekutuan ini membutuhkan kamu hadir. Kalau kamu nggak hadir rasanya kurang. Oke? Tetapi home leader tidak boleh menunjukkan kebutuhannya untuk dia pribadi. Semua harus terkait untuk pelayanan home atau komsel itu. Bukan for himself atau for herself. Apa yang bisa dilakukan ya? Saya tidak tahu. Itu kan masing-masing home leader punya persoalannya masing-masing.
Tapi kalau sebagai anggota pasti dia akan menjadi Tuhan juga bisa pakai untuk menopang home leader-nya yang lagi dalam kesulitan. Bisa saja orang-orang anggota home leader dipakai Tuhan untuk menolong home leader-nya. Anggota home ini bisa membantu home leader-nya. Mungkin sekali. Oke? Oke. Oke, nah Om, ada pertanyaan dari Natasha Febriana. Jadi ini kan sudah masuk bulan ke-8 mungkin Om ya, kita komsel online ya. Dan mungkin kalau offline kan masih gampang ngumpulinnya gitu ya. Jadi kalau nggak datang kan kita bisa lihat mukanya gitu. Nah kalau online ini kan ya banyak alasannya gitu. Nah mungkin Om ada pesan buat teman-teman para pengurus komunitas, para ketua komunitas ini, gimana sih untuk tetap bisa menjaga feel atau kehangatan yang hilang dari tidak adanya komsel offline? Sebenarnya kan dengan online ini lebih gampang orang bisa join kan. Kalau nggak online kan mesti harus naik mobil, naik kendaraan umum, dan kena macet dan lain sebagainya. Macet. Untuk jalannya setengah jam, 45 menit, 15 menit terlalu waktu, belum bolak baliknya. Mestinya dengan online ini easier. Easier, lebih mudah mestinya. Nah, kalau sampai tidak join itu mesti kita tanyakan. Maaf ya. Pertemuan para pendeta, sebelah saya ada Ocep nih. Ya, Ocep kan suka mendampingi saya. Pertemuan para pendeta itu belum hampir 1 jam. Sejam lewat. Masih 50 menit sudah join loh. Betul ya, nih? Jadi hampir 1 jam belum acara dimulai mereka udah mau join. Udah ngantri Om ya? Udah ngantri. Terus mahasiswa juga begitu. Mahasiswa pasca sarjana, mahasiswa yang dari luar daerah. Kan saya juga ngajar di Kupang, saya ngajar juga di dosen untuk pasca sarjana. Itu kadang-kadang setengah jam lebih udah masuk mereka. Termasuk mahasiswa baru STTI itu ya, yang mahasiswa baru ini kan ada 100, wah itu pinter-pinter ternyata. Bener-bener di antara anggota CDC juga. Waduh, hebat-hebat, pinter-pinter. Saya bersyukur dapat mahasiswa yang memang lumayan akademis intelek ya. Banyak ya, saya banyak. Itu kadang-kadang ya itu 30 menit. Udah lebih. Setengah jam udah bergabung. Nah, kalau sampai anggota home tidak memiliki entusiasme. Ya, antusiasme. Itu jadi lucu, ada yang something wrong. Ada yang salah dalam pertemuan ini. Mungkin menjenuhkan, bosan, nyanyi, apa. Aduh, jangan deh. Mesti ada yang menjenuhkan. Tapi jadi juga harus evaluasi Om ya? Evaluasi, enggak boleh. Tapi juga ada satu kiat yang saya mau ajarkan. Apa tuh Om? Coba you tiap hari kontak dia. Halo, apa kabar? Gimana? Kasih ini, ngajak ngomong. Gimana kamu kerja apa? Kamu online apa ya? Online apa ya? Saya bisa bantu apa ya? Waduh, saya ingat saya jadi ketua pemuda dulu, lemes banget ya. Istri saya tadi barusan nengok juga di sini. Dia tahu, dia dulu pemuda kita itu sampai hampir cuma 9-10 orang waktu di Panas ya. Sampai kebaktiannya itu di platform, di panggung, saking nggak ada orang. Itu besok sampai 140 lebih, 150. Wah, start dari sekitar 9-10 orang Om ya? Zaman dulu kan itu banyak banget. Waduh. Iya, saya kalau bikin ada yang ulang tahun, saya bikin apa. Untuk remaja juga begitu. Saya bikin apa kertas yang dilipat untuk happy birthday, saya ketik. Waktu kan ketiknya belum pakai komputer, pakai tak begitu. Jadi ada personal touch-nya ya Om ya? Iya, itu menarik banget loh. Menarik benar. Jadi nggak cuma diteleponin menjelang home aja, baru dicariin. Aduh, saya sudah tua, nak. Udah punya pengalaman bagaimana. Tetap sama lah kebutuhan manusia, perhatian. Datang ke rumahnya, terus datang ke rumahnya, dia jualan apa itu mamanya, kalau orang Bangka Belitung kan suka jualan pempek, suka jualan kerupuk Bangka, apa. Kita ikut di situ, ikut bantu-bantu bakar kerupuknya, apa. Itu begitu.
Ngaduh, dia punya poponya sakit, kita ikut nunggu di rumah sakit. Kita nemenin dia sampai malam. Waduh, Dan, itu kesannya dan dalam. cara itu masih relevan sampai sekarang, Om ya? Mestinya. Ah. Jadi sekarang terjadi pendeta, mereka jadi ibu-ibu juga. Ketemu saya masih Kak Eras gitu. Iya, Kak Eras gitu. Waktu kita bikin acara di Kemayoran itu, lalu yang ada disuruh menikah dengan keluarga bakmi kelinci ya. Lalu ada cicitnya juga yang ikut ngurusin itu, ketemu, Kak Eras. Iya, saya masih ingat nama-namanya waktu remaja, Maning, Moyin. Saya masih ingat nama-nama pun masih kenal saya. Begitu akrabnya Saking kita. deketnya, Om ya? Iya, nggak pacaran loh, nggak pacaran. Iya. Tapi deket. Saya itu jadi pimpinan juga di antara mereka. Ya bukan pimpinan ketua, ketuanya ada, tapi saya termasuk menonjol lah. Yang main gitar, tapi pendekatan itu membuat mereka sampai tua pun nyari kita. Sampai tua nyari kita. Betul. Sampai menikah pun masih nyari kita. Kak, rasa diberkati ya gitu. Aduh, Karena menyentuh hatinya, Om ya? Iya. Bukan sekedar formalitas pendekatan aja, Iya. cuma sekedar supaya komselnya penuh, enggak. Karena memang heart to heart gitu ya. Grace dia. Grace. Iya. Harus. Hati mereka itu. Nah, idealnya kan begitu, Om. Ya, tapi kalau misalkan nih ada sekarang ini misalkan yang lagi nonton, yang lagi berada di komunitas kecil atau di komsel atau di home yang nggak hangat, Om. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah pindah atau stay? Gimana sebenarnya gini loh, kalau sampai ada anggota home masih, aku nggak betah di sini, aku mau pindah, kita gagal loh. Wah, oke. Kita itu gagal. Mestinya itu orang tuh nggak, gini loh, standar kita itu mestinya sudah kayak itu loh, kayak relawan yang ke ISIS itu loh. Gimana tuh? Iya. Radikal ya? Iya, mesti sudah ada radikal gitu. Kristen radikal gitu. Nggak menye-menye gitu, Om ya? Iya, apa menye-menye? Nggak menye-menye gitu, aduh. Menyon-menyon. Iya. Saya itu stres tuh di situ. Ada kekhawatiran tadi saya bilang kan. Iya. Tapi kalau jujur saya ada kata dalam hati saya bukan kekhawatiran, kekecewaan. Kan mesti ada yang nanya gini. Harus ada yang maju. nanya gini nih, Om. Ada yang nanya gini. Tadi kan kata Om kalau di komunitas itu ya kalau nggak membutuhkan berarti dibutuhkan gitu. Tapi ada yang nanya, bagaimana kalau saya ini tidak pernah dibutuhkan dan selalu hanya dimanfaatkan di komunitas itu? Itu sama aja, sayang. Buset dah. Kalau kamu merasa dimanfaatkan itu kerugian, kamu jangan hidup lagi dah jadi hamba anak Tuhan. Kita hidup ini memang hanya dimanfaatkan. Kan ada orang bilang gini, Pak Eras buka GSKI baru, itu banyak pendeta gabung bukan karena mau gabung, Pak. Karena harus orang baik, suka bantu, cuma mencari bantuan aja. Oh, nggak apa-apa. Sini, saya setrika. Wow, oke. Iyalah, mereka nggak ngerti. Ini standarnya keren banget sih, Om. Jadi memang harus begitu gitu ya? Mesti. Harus begitu. Iya. Pak, jangan gampang terima, Pak. Mereka itu motifnya. Apapun motifnya. Apalagi ini, Pak, dulu dia pernah menjadi pendeta, tapi dia punya istri. Sama istri juga, 2. Lalu sekarang, ya mungkin udah nggak beres. Ya udah, sini, kita perbaiki. Mau pelacur, mau penjahat, mau apa. Kalau mau jadi bener, ya kita baikin dong. Tapi hati-hati dengan komunitas, dengan berkomunitas, jangan sampai mereka itu merusak orang lain. Tapi kita bukan dibutuhkan, kita dimanfaatkan. Itu sama aja tahu. Kalau you nggak bermanfaat, you nggak dibutuhkan. You dibutuhkan karena you bermanfaat. Iya. Kalau you nggak mau dimanfaatkan, you jangan kumpul dengan manusia. Justru malah harus merasa senang, Om ya? Iya, kalau kamu nggak mau dimanfaatkan, kamu jangan kumpul dengan manusia. Kumpul dengan siapa? Monyet. Monyet tidak membutuhkan kamu, kan? Kamu karena nggak bermanfaat untuk monyet.
Oke, Om. Om, nggak kerasa waktunya sudah kita harus sudahi, tapi ada satu pertanyaan, mungkin request ini, Om. Jadi ada yang request bahwa sebentar. eh saya eh, gembala jemaat di desa, tepatnya di Maluku Utara. Saya selalu mengikuti pengajaran Bapak, sangat diberkati dan diubahkan. Bisa nggak buat live Zoom khusus gembala-gembala jemaat seperti kami? Waduh, ini bagus idenya ini. Biasanya saya buat untuk GSKI saja. Oke, siapa namanya itu? Erzoni Peter. Erzoni Peter, sampaikan salam saya. Ya. Saya akan membuat, saya jangan pakai Zoom. Kalau Zoom terbatas, saya mau bikin Truth ID. Jadi pemberi khotbah khusus untuk para pemimpin. Oke, khusus pemimpin. Nanti di antara para pemimpin ini berapa orang baru saya Zoom. Tapi saya lempar dulu Truth ID dulu, khotbah dulu. Oke. Keren ini. Termasuk yang program buat youth itu juga, Om, ya? Aduh, aku itu stres kalau lo ingat youth, tahu. Stres benar. Saya sering susah hati, Reza. Susah, so very sad. Kenapa tuh, Om? Exhausted kalau mikirin pemuda ini. Karena kalau nggak kita tolong mulai sekarang, nggak akan ditolong pemuda itu. Iya. Jadi, saya tidak mau kompromi. Karena dari Anda bertanya Alkitab menjawab, itu banyak usia-usia di bawah 20 tahun sudah bisa militan. Nah, itu kita jadiin kalau mereka ketemu gereja yang anak-anak teman-teman, kita memuji Tuhan, ya Tuhan itu baik, mati, nggak bertumbuh. Tapi kalau teman-teman, Tuhan sudah mati untuk kita, mari kita mati untuk Tuhan. Nah, itu baru benar. Betul, Om. Iya. Makanya gini, nanti di Warrior Truth ID, saya akan mengambil satu hari khusus. Nanti akan saya arahkan ke RYC. Oke. Dan saya di RYC, saya ingin kesempatan ngomong-ngomong begini. Kelanjutan dari Warrior itu dalam bentuk dialog. Wah, menarik nih. Jadi mereka semua diarahkan ke sini. Iya. Ya. Oke, para pemimpin muda siapkan waktu dan hati karena akan ada banyak program-program buat pemimpin ya, diperlengkapi langsung oleh Om Eras dan tim pengembalaan lainnya. Om Eras, thank you buat waktunya. Oh, mungkin ada closing statement mungkin, Om, pesan terakhir buat teman-teman. Udah banyak sih, Om, ya. Tapi closing gini, tidak ada yang diharapkan kecuali kalian. Oke. Pekerjaan Tuhan ke depan nggak ada yang dinantikan, nggak ada yang diharapkan kecuali kalian generasi muda. Kalian tidak mengerti ini, ambruk gereja, habis kekristenan. Jadi mualaf, jadi pindah agama segala macam kalau kalian tidak bergerak sekarang. Oke. Sudah, Om? Mantap. Oke, teman-teman persiapkan ya. Dan oh ya, Om, sedikit informasi ini gara-gara virtual ini home kita tuh nambah dari beragam kota-kota, Om. Jadi udah bukan jadi komunitas lokal lagi, komunitas universal juga sih, Om. Nanti kalau sudah Truth Warrior akan tambah lagi, cuman kalian siap nggak? Orang-orang yang sudah ikut saya di Truth ID itu gila-gilaan banget. Gila-gilaan banget. Dari luar negeri gila-gilaan, dari Sydney, dari Melbourne, wah gila-gilaan. Apa? Boston. Wow, oke. Orang-orang hebat. Nanti siapa? Dan ini harus segera diberdayakan, Om, ya? Ya. Jadi warrior. Oke. Ya. Oke, Om, thank you buat waktunya. Thank you buat semua yang sudah menyimak. Nanti video ini walaupun sekarang live, tapi nanti kita akan upload ulang, tapi dalam versi yang lebih utuh dari awal karena kita sudah recording supaya teman-teman bisa ikutin dari awal, nggak kepotong lagi seperti tadi. Oke, Om, boleh tutup kita dalam doa, Om? Yuk kita angkat tangan yuk. Bapa di surga, selamatkan generasi ini. Beri kami petunjuk apa yang harus kami lakukan, Bapa. Dan saya mewakili yang nekat. Saya katakan, apapun yang kau perintahkan padaku, kulakukan. Apapun yang kau perintahkan. Apapun yang kau minta daripada kami berikan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Thank you, Om. Buat semua yang belum join home, bisa lihat
infonya di pengumuman setelah ini. Jangan lupa hari Senin jam 9 ada Teologi 101 di Instagramnya Rehoboth Youth. Dan Sabtu minggu depan jam 4 ada lagi RYC On Air. Saksikan di YouTube truth.id. Thank you semua. Thank you Om Eras. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.